up guys? Welcome home, far away from home. Guys, welcome back again my channel on my video. So if you are the first time visit my channel and you like this video, the best thing if you want to support, please subscribe and thumbs up. Jadi pada kesempatan kali ini seperti biasanya saya akan mewawancarai ya salah satu rekan kinerja kita. Nih namanya Mas Irawan. Gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah. Mas Irawan kerja di mana nih sekarang? Di housekeeping, departemen housekeeping ya, di iya. room steward. Statum Steward ya. Jadi ada beberapa pertanyaan dari sahabat-sahabat di rumah. Tolong bikinin question answer dong tentang pekerjaan stateroom steward atau di housekeeping di kapal pesiar. Jadi semoga question answer ini bisa bermanfaat buat sahabat-sahabat yang ingin melamar kerja di kapal pesiar sehingga menambah wawasan dan pengalaman ya, Cak. Sangat benar sekali. Jadi langsung aja nih pertanyaannya nih. Yang pertama, ceritain singkat kok bisa sampai bekerja di kapal pesiar nih, Cak. Oke, cerita singkatnya sih sebenarnya bukan planning, sebenarnya bukan secara tidak langsung sih. Awalnya ke Jakarta. Kebetulan teman ngajak ke Jakarta, saya pengen foto di Monas seperti itu. Oh, pengen ke Bukan mengelamar kerja, sebenarnya pengen tahu Monas juga awalnya. Cuman sama teman ini kebetulan dia kerja di kapal di Costa waktu itu. Jadi dia kenapa nggak sekalian interview, dan alhamdulillah ya karena teman ini, jadi saya persiapkan fotokopi dokumen ataupun yang ini. Jadi interview alhamdulillah langsung diterima. Oh gitu. Jadi secara tidak sengaja ya awalnya tidak nemenin teman, kebetulan pengen tahu Monas juga sih. Pertama kali ke Jakarta ya? Iya, tahun 2009 awal dulu. Oke. Terus langsung aja pertanyaan kedua ini. Kan Mas Irawan kerja di housekeeping nih sebagai stateroom steward. Itu gambaran secara umumnya apa sih kerjaannya tuh, Mas? Kalau untuk kerjaannya, kita itu responsible untuk cleanliness di kamar ya, untuk pembersihan di kamar, ngerapin kamar. Jadi itu sih salah satunya, dan juga harus kita punya pengetahuan tentang di darat, karena kebanyakan tamu ini menanyakan apa sih yang ada di Meksiko ataupun Puerto Vallarta ataupun di Alaska. Jadi kita paling nggak sedikit punya knowledge tentang di luar, jadi kita bisa explain ke tamu. Jadi pengetahuan tentang tentang port di luar. Keren lah. Wah, hebat. Jadi paling enggak kita harus keluar ya teman-teman. Jangan ngedekem di kamar. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Jadi kita bisa explain ke tamu juga, bisa jelasin apa sih yang ada di luar, seperti itu. Oke, terus pertanyaan berikutnya, selain itu secara deskripsinya kerjanya ngapain nih, Mas? Kita sih ngebedding ya pastinya. Basic tuh bedding ya, harus bisa. Terus otomatis bahasa Inggris lah ya kan, itu nomor satu. Kalau untuk housekeepingnya sendiri, kita ya kerja di bedding, ngerjain kamar, ngerapin kamar juga, cleaning bathroom ya. Jadi seperti itu. Jadi kayak setapan juga seperti itu yang ada di kamar. Jadi basicnya kalau ya stateroom steward nggak jauh beda seperti kerja di hotel. Room boy di room attendant ya, di hotel lah ya, kurang lebihnya. Oke, terus pengalaman yang paling menyenangkan nih selama di kapal apa nih, Cak? Pengalaman yang sangat menyenangkan pastinya kita bisa kemana-mana ya, bisa travel juga, kita kerja sambil lalu kita bisa mengetahui tempat-tempat di negara lain seperti itu. Jadi kayak di sekarang ini kita di Meksiko kan seperti itu, bisa tahu Meksiko seperti ini. Traveling lah ya, sambil bekerja seperti itu. Iya. Nah, pertanyaan berikutnya nih, banyak yang nanya juga nih, perkiraannya nih untuk gajinya nih berapa penghasilannya per bulan nih? Memang dari dulu seperti itu, banyak pertanyaan. Kalau untuk di housekeeping di stateroom sendiri itu saya tidak menyebutkan berapa pasnya, cuman kurang lebihnya sekitar $2,000 lah. $2,000 ya per bulan. $2,000 per bulan, kurang lebihnya gitu. It's worth it guys ya. Tapi memang kerjanya juga lumayan ya. Lumayan. Capek ya. Capek. Ya. Terus yang terakhir, pesan dan kesan nih buat sahabat-sahabat di rumah nih, Cak. Apa nih yang ingin pertama kali ngelamar kerja di kapal pesiar? Mungkin ada pengalaman apa gitu yang bisa di-sharing. Oke, siap. Jadi untuk teman-teman ataupun adik-adik yang ada di rumah, mungkin yang saat ini lagi sekolah ataupun lagi kursus bahasa Inggris, yang mana rencananya pengen kerja di kapal pesiar,
Satu yang saya saranin buat teman-teman ataupun adik-adik, harus kita fokus dengan bahasa Inggris ya. Kita harus selalu mantepin bahasa dimantepin itu percakapan bahasa Inggris seperti itu. Sambil lalu mantepin bahasa Inggris, kita sambil lamar kerja lah di hotel berbintang, kalau bisa bintang 5 ataupun bintang 4, cari pengalaman kerja gitu. Harus ada pengalaman minimal. Minimal, soalnya harus punya minimal setahun ya kalau nggak gitu. salah. Company itu, perusahaan itu minimal dia nyari yang setahun bintang 5 ataupun bintang 4 seperti itu. Ya guys, jadi intinya bahasa Inggrisnya ya, kalau saya sih juga belum begitu bagus ya bahasa Inggrisnya, masih sedang belajar. Tapi buat kalian yang pertama kali mau ngeplay ke kapal pesiar, lebih baik ya untuk memperbaiki dan memantapkan lagi bahasa Inggrisnya. Ya, gitu. Terus sama apa ya, mental ya kebanyakan. Mental lah ya juga harus kuat ya, nggak boleh nantinya pas sudah di kapal nggak kerasa mau pulang, jangan. Jadi kita harus kembali lagi bagaimana cara waktu pertama kita mencari pekerjaan. Kangen rumah ya, ya pastinya kangen rumah ya. Ya kesannya gitu, kangen rumah, makanan. Makanan. Iya benar guys. Pastinya harus bawa makanan khas Indonesia ya. Kayak nanti suatu saat nanti kita bikin reviewnya lagi nih tentang makanan yang perlu disiapin ya. Perlu, harus itu, harus. Saya dulunya kerja di hotel juga ya, di Shangri-La Surabaya dan di JW Marriott Surabaya juga. Dan saya lihat di sini sama sih, insya Allah ya. Semuanya sama. Ya, terus kalau agensinya di mana nih, Cak? Oh iya, kalau untuk agensi kita di Alpa Maksasai. Oh ya guys, ntar mungkin kita bisa kirim link di bawah ini ya. Untuk siap, insya Allah bisa teman-teman, bisa langsung ngelamar, bisa mencoba lah di agen kami ini yang namanya Alpa Maksasai ya. Iya. Jadi guys, cukup sekian question answer bersama sahabat saya Mas Irawan. Jadi Mas Irawan, makasih banyak nih. Siap, ya. Sama-sama. Semoga video ini bisa bermanfaat, akan nge-play kerjaan di kapal pesiar. Terus tadi saran seperti dari Mas Irawan, perbaiki bahasa Inggrisnya, mantepin lagi. Mantap. Gitu. Ya, insya Allah. Oke guys, itu. jadi mungkin nanti video-video berikutnya nanti akan kita sharing tentang dokumen apa aja ya yang perlu disiapkan ya. Mungkin nanti sama Mas Irawan lagi. Ya, insya Allah. Jadi tunggu video berikutnya dan terima kasih. Ya, kalau pengen request jangan lupa komentar aja, nggak apa-apa. Iya, Insya Allah kita buatkan, mumpung kita masih ada di sini. Yes. Jadi terima kasih buat kalian yang sudah menonton ya, dan semoga video ini bisa bermanfaat, dan sampai ketemu lagi video-video kita yang berikutnya. Oke, ciao, bye bye.